Hai guys, selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semua sehat, tidak ada yang sakit, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan tetaplah waspada, karena senyatanya corona ini belum meninggalkan kita. Tetaplah jaga jarak, menggunakanlah masker apabila kamu keluar dari rumah. Dan cuci tangan, ya selalulah mencuci tangan. Baik, materi kita kemarin membahas tentang produk food di supermarket. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi kita produk fresh di supermarket. Mari kita perhatikan slide berikut. Bagian dari supermarket yang berupa bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus serta memiliki masa kedaluarsa yang relatif singkat. Oleh karena itu, perlu perhatian betul terhadap produk fresh ini. Adapun yang menjadi macam-macam produk fresh, yang pertama adalah vegetable atau sayuran. Sayuran itu diantaranya meliputi sayuran daun, artinya sayur yang daunnya yang diambil. Yang kedua, sayuran buah dan bunga, yang diambil itu buahnya atau bunganya. Nanti kita akan bahas. Sayuran umbi dan akar, sayuran itu yang diambil umbi dan akar. Dan yang keempat, sayuran jamur dan sayuran beku. Jamur ya, oke. Mari kita lihat contoh-contoh vegetable atau sayuran, yaitu sayuran yang daunnya itu diambil. Yaitu sayur sawi ya. Sawi juga macam-macam, ada sawi putih, ada sawi hijau. Sawi ini sangat enak rasanya, apalagi ditumis, campur dengan udang, dikasih sosis, wih sedap sekali. Jadi ini sayuran yang diambil itu adalah daunnya. Yang kedua, contoh sayuran buah dan bunga. Yang diambil itu buahnya dan bunganya. Di sini Ibu Tinar ambil adalah sayur kembang brokoli. Ya, ini adalah bunganya. Diambil bunganya, ini mahal harganya ya, sekitaran 20.000 sekilo. Ini adalah labu siam katanya ya. Kalau di kampung Ibu Tinar namanya ini jipang. Ini sayur yang diambil adalah buahnya. Ini harganya 5.000 sekilo. Oke, ini murah harganya. Yang berikutnya adalah umbi dan akar. Ya, ini wortel ini adalah akarnya. Akar dari tanaman, namanya wortel. Yang diambil itu bukan daunnya, tapi akarnya. Yang keempat adalah beet, contohnya beet. Beet adalah yang diambil itu adalah umbinya. Umbinya diambil, beet. Beet mahal. Kemarin saya beli di pasar bawah harganya 23.000 sekilo. Wortel harganya bersekitaran 18.000 sekilo. Oke. Dan yang berikutnya adalah sayuran yang dibekukan. Jadi terdiri dari macam-macam sayuran yang sudah dibekukan. Jadi orang tinggal ngambil, kamu nggak perlu lagi potong-potong, nggak perlu lagi kupas-kupas. Ini sudah siap saji, tinggal masak di rumah. Dan yang terakhir adalah jamur. Ini jamur. Jamur ini sangat enak sekali dijadikan sayur. Tapi hati-hati, karena tidak semua jamur yang bisa kita konsumsi, ada jamur yang mengandung racun. Baik, kita akan lanjutkan. Ini adalah fresh fruit, yaitu buah. Ya. Berikut beberapa fresh fruit yang dijual di supermarket. Satu namanya buah lokal, merupakan buah-buahan yang berasal dari dalam negeri seperti jeruk bali, salak, pondo, durian dan sebagainya. Dan yang kedua buah impor, itu buah-buahan yang didatangkan dari luar negeri seperti kurma, apel, Fuji, fir dan sebagainya. Jadi produk fresh yang berikutnya itu adalah fresh fruit, adalah buah. Di supermarket itu ada dua macam buah-buahan, ada buah lokal yang dari dalam negeri, ya ada di sini pisang, ada pepaya, ada belimbing, ya. Ini buah lokal. Sementara buah impor itu adalah anggur ya, anggur, apel, sangkis dan sebagainya. Ini buah
ada sih tumbuh di Indonesia, tapi kualitasnya tidak sama seperti buah impor. Karena buah impor ini memerlukan iklim tertentu untuk menghasilkan buah yang baik. Di Indonesia, buah ini kurang baik kualitasnya. Produk fresh berikutnya adalah fresh meat, ada daging. Seperti kita ketahui, produk fresh ini memiliki masa kadaluarsa yang sangat singkat. Salah satu cara memperlama masa kadaluarsa dengan cara dibekukan. Jenis-jenis produk ini meliputi daging ayam, daging sapi, dan ikan. Oke, daging yang sering dijual di supermarket itu adalah daging sapi, sapi segar, ya, sapi yang benar-benar berkualitas baik, bukan sapi tiren ya. Sapi tiren tahu kan? Sapi yang mati kemarin. Bukan, ini sapi yang benar-benar berkualitas baik dan terjaga kesehatannya. Yang kedua adalah daging ayam. Daging ayam juga sangat sering kita jumpai di supermarket. Jadi ini juga pilihan, tidak sembarangan. Daging ayam yang dijual di supermarket itu adalah daging ayam yang benar-benar disortir dan memiliki kesehatan yang baik. Yang berikutnya adalah ikan. Ikan macam-macam dijual di supermarket. Ya, ada ikan gembung, ada ikan tongkol, ada ikan serai, dan ada ikan tuna, ikan salmon. Ini adalah contoh ikan salmon. Saya kemarin tanya di Mall SKA, satu potong ini harganya 120.000, mahal ya. Bayangin kalau satu ekor, 7 jutaan. Satu potong ini harga ikan salmon di supermarket ini seharga 120.000. Ini karena apa? Salmon adalah salah satu ikan yang memiliki vitamin yang sangat baik buat mata, buat kecerdasan, buat kesehatan kita. Oke, ini adalah contoh-contoh daripada fresh meat atau daging. Produk yang berikutnya adalah dairy product. Dairy product merupakan salah satu produk yang berasal dari pengolahan susu. Dairy produk terdiri atas sebagai berikut. Dairy lokal, seperti susu mentah dan susu cap kuda liar Sumbawa yang diolah di dalam negeri. Dan yang kedua, dairy internasional, seperti produk lokal, tetapi produk ini sudah mengalami pengolahan dan pengemasan secara modern, seperti yogurt, butter, keju, dan sebagainya. Namanya dairy ya, pengolahan produk yang diolah dari susu. Yang berikutnya adalah frozen, daging olahan yang dibekukan. Ada beberapa frozen yang diolah, yang dibekukan di supermarket. Satu adalah daging segar. Karena masa kadaluarsa daging itu sangat singkat, maka daging itu dibekukan ya, daging dibekukan. Dan yang kedua adalah sayuran. Sayuran juga dibekukan. Jadi olahan yang dibekukan, frozen. Terus yang berikutnya adalah chicken nugget ya. Chicken nugget seperti sosis juga masuk dalam chicken nugget. Dan yang keempat adalah es krim. Ini adalah bentuk-bentuk olahan di supermarket yang dibekukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah peralatan atau perlengkapan display terhadap produk food press di supermarket. Yang pertama, mesin wrapping, mesin pembungkus. Ini tidak asing lagi buat kita. Ya, jadi di supermarket kalau kita belanja, mereka menggunakan mesin ini untuk mengepak supaya rapi dan bagus kelihatan. Yang kedua adalah cool room, ruangan dingin yang digunakan untuk produk-produk press supaya produknya bertahan lama dan kualitasnya bagus. Dan yang berikutnya adalah nampan. Tahu nampan ya? Untuk tempat penyajian produk tersebut. Yang berikutnya adalah pisau. Dan yang berikutnya adalah telenan. Telenan tempat motong-motong daging, tempat motong-motong buah dan sebagainya. Inilah perlengkapan
dan peralatan yang digunakan di Departemen Food Press. Sekarang kita lanjutkan tentang SOP produk press. Standard Operating Procedure atau disingkat dengan SOP dalam penataan produk press tidak jauh berbeda dengan penataan supermarket, penataan produk fashion maupun penataan produk lainnya. Yang membedakan hanya pada alat atau tempat pemajangan produk. Selain daripada itu, tempat yang digunakan untuk penataan produk press ini biasanya dibuat menyerupai dapur umum yang terletak agak jauh dari keramaian. Peralatan dan perlengkapan display Departemen Press yang diperlukan adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan di dalam mendisplay produk press. Yang pertama adalah showcase. Showcase adalah satu ruangan untuk memajang produk-produk yang kita jual. Ruangan khusus. Yang kedua adalah bins. Bins adalah gondola, ya, gondola yang dimana shelvingnya. Shelving itu ini ya, yang tiap tingkat-tingkat dari gondola ini namanya shelving. Satu tingkat, satu shelving. Itu bentuknya mereng, ya. Bentuk shelving dalam gondola mereng yang digunakan untuk menata produk buah. Jadi produk buah ditata di bins, di gondola yang bentuknya itu shelvingnya miring ya, di seperti ini, seperti yang ada dalam gambar. Yang berikutnya adalah cool room, ruangan dingin. Jadi ruangan yang digunakan di showcase ini adalah dingin. Dipasang pendingin ya, pendingin ruangan supaya buah sayur itu terjaga kualitasnya, tidak layu dan tidak kering. Dan yang keempat adalah label. Ya, semua produk harus dipasangi label untuk mempermudah karyawan maupun konsumen untuk melihat komposisi, untuk melihat tanggal kadaluarsa daripada produk tersebut. Sedangkan untuk produk meat press atau daging, peralatannya adalah sebagai berikut: showcase, ya, showcase, frozen, alat membeku, nampan tadi tempat untuk meletakkan produk yang kita mau jual, esrut, ya, kita akan membuat perlengkapan esrut supaya dagingnya tetap segar, label, kita akan pasangi label, mangkok mungkin diperlukan, potongan jeruk nipis untuk membuat segar dan konsumen yang memegang daging supaya tidak bau amis perlu dibantu dengan potongan jeruk nipis, dan plastik wrapping untuk membungkus produk daging yang dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah POP, ada pemasangan POP di mana supaya konsumen tahu produk-produk mana yang ada diskon, yang ada sedang promosi, harga, dan sebagainya. Untuk produk dairy, ya, peralatan yang diperlukan itu adalah frozen, ya, alat membeku, showcase, ya, untuk memajang, rak, ya, tag harga, daftar harga, terus chiller, ya, ini juga sejenis tempat pembekuan juga, plastik wrapping, lampu, dan label. Ini adalah peralatan dan perlengkapan di produk dairy. Dan yang terakhir di bab ini adalah macam-macam kosmetik. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatannya. Kosmetik mendapat perhatian khusus di supermarket. Karena apa? Wanita sangat menyukai produk-produk kosmetik. Dan tingkat belanja antara pria dan wanita di supermarket itu wanita jauh lebih banyak keinginan belanja daripada pria. Oleh karena itu pengusaha atau
perusahaan akan selalu membidik selera-selera daripada wanita. Wanita sangat menyukai namanya kosmetik, baik tua maupun muda, semuanya wanita menyukai kosmetik. Oleh karena itu, di supermarket ditata sedemikian rupa untuk menarik minat konsumen. Ada macam-macam kosmetik di supermarket. Satu, penggolongan menurut sifat dan cara pembuatannya. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatannya, kosmetik itu terbagi dua. Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Dan yang kedua, kosmetik tradisional. Yang pertama tadi kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Sedangkan yang kedua adalah kosmetik tradisional. Kosmetik tradisional terdiri dari satu, betul-betul tradisional. Ya, artinya cara pembuatannya, bahan-bahannya semuanya masih menggunakan hal-hal tradisional seperti mangir, lulur, itu diolah dari bahan alami secara turun-temurun, dan bahan-bahannya semuanya bahan-bahan yang alami. Dan yang kedua adalah semi tradisional. Semi tradisional ini adalah diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama. Bahannya adalah tradisional dari bahan-bahan alami, tetapi cara pengolahannya sudah menggunakan alat-alat modern dan diberikan bahan pengawet supaya tahan lama. Dan yang ketiga adalah hanya diberi nama tradisional, namanya saja tradisional. Sebenarnya tidak lagi tradisional, hanya menggunakan zat pewarna seolah-olah kelihatan tradisional. Ya, ini adalah macam-macam kosmetik. Yang bagian B, penggolongan menurut penggunaan pada kulit. Berikut penggolongan kosmetik menurut penggunaannya pada kulit. 1. Kosmetik perawatan kulit atau skincare kosmetik. Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk di dalamnya sebagai berikut. 1. Kosmetik untuk membersihkan kulit. Cleanser, sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit. Yang kedua atau B-nya, kosmetik untuk melembabkan kulit, moisturizer. Misalnya moisturizing cream, night cream, anti-wrinkly cream. Dan yang ketiga adalah kosmetik pelindung kulit. Ya. Misalnya sun cream, foundation, sunblock cream, dan lotion. Dan yang keempat, kosmetik untuk menipiskan atau mengemplas kulit, peeling. Misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai mengamplas. Oke ya. Yang berikutnya adalah display produk kosmetik. Desain interior penataan kosmetik harus dibuat serapi, sebersih, dan secantik mungkin dengan warna-warni yang cerah yang biasanya para wanita sukai. Pada dasarnya, kosmetik merupakan suatu produk yang sering dihubungkan dengan kecantikan dan keindahan. Maka tempat penjualan kosmetik harus didesain indah pula. Ini ada contohnya ya, cara mendesain produk-produk kosmetik di supermarket, sangat elegan sekali dan sangat menarik. SOP penataan produk kosmetik. Penyusunan sebuah format SOP yang dibuat oleh perusahaan bertujuan untuk mengatur standar operasional kerja yang dilakukan para karyawan. Hal ini memiliki efek positif yang sangat baik pada peningkatan efektivitas kerja yang dilakukan para karyawan, sehingga pihak perusahaan akan mendapat kinerja optimal pada pengembangan keuntungan yang didapatkan. SOP perusahaan kosmetik yang memiliki lingkup kerja produksi yang sangat ketat karena bidang kerja produk kosmetik sangat berhubungan erat dengan pengaturan izin resmi
dari laboratorium mengenai standar yang harus dikeluarkan. Artinya SOP penataan produk kosmetik ini sangat ketat karena ini menyangkut keselamatan manusia. Sering kita mendengar penggunaan kosmetik bukan mau cantik, justru merusak wajah daripada konsumen. Oleh karena itu, supermarket sangat berhati-hati betul di dalam menjual produk-produk kosmetik karena ini sangat-sangat berbahaya, sehingga di dalam proses pengadaan barang kosmetik di supermarket melalui seleksi yang sangat ketat. Ya, harus ada izin resmi dari laboratorium, dari SNI, supaya produk ini layak untuk diperjualbelikan. Oke, inilah tentang SOP penataan produk kosmetik. Yang terakhir, keterampilan menginterpretasikan perencanaan visual penataan produk. Keterampilan yang dibutuhkan dalam penataan produk fresh dan kosmetik itu adalah memilih segmentasi pasar, siapa konsumen daripada produk yang kita jual. Dan yang kedua, mengidentifikasi barang. Ini barang harus kita identifikasi, ya. Dan yang ketiga, menata produk sesuai dengan prosedur operasional. Dan yang keempat, melaksanakan kode etik APLI bagian kedua. Jadi harus sesuai dengan kode etik. Yang keempat, sikap-sikap yang diperlukan. Sikap yang paling pertama adalah cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Jadi jangan kita pernah melakukan sesuatu pekerjaan itu tidak teliti, tidak cermat, dan tidak bertanggung jawab. Oke, sampai di sini materi pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau materi yang kamu kurang pahami, saya sangat senang sekali kalau kamu bertanya lewat classroom kita ini. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingatkan, karena materi kita sudah selesai, satu bab, kita akan ulangan. Setelah pertemuan lagi berikutnya, kita akan ulangan harian yang pertama. Saya berharap kalian bisa mengerjakan ulangan-ulangan ini dengan baik. Dan tetaplah semangat, tetaplah bergairah dalam hidupmu. Ingat, kenapa kita melakukan pembelajaran jarak jauh? Karena di tengah-tengah kita masih ada pandemi corona yang sangat mematikan. Jangan pernah sepele dan selalulah menggunakan masker apabila kamu keluar dari rumah, jaga jarak dan selalulah cuci tangan. Terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Kamsia.